Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Orang tua di Huapao juga menemukan Sui. Mereka semua waspada. Malam semakin dekat. Kedalaman Gunung Niu Jiao adalah yang paling berbahaya. Siapa yang berani lari ke sini sendirian? Di mata mereka, meskipun Sui terlihat muda, temperamennya sangat baik, jelas bukan anak gunung biasa. Hati-hati. Pria tua di Huapao berbisik. 3 pria dan 1 wanita semuanya terkejut. Tidak sampai mereka menemukan bahwa Sui mengabaikan mereka dan berjalan maju sendiri. Tetapi pada saat ini, satu-satunya wanita di antara mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nak, ada surai menyala dan macan tutul bertanduk emas di gunung di depanmu. Berbahaya." Suara renyah itu berlalu jauh. Di kejauhan, di bawah kegelapan malam, Sui terkejut, gadis kecil itu sangat baik. Dia melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang, dan berkata, "Tidak masalah." Suara itu masih mengambang, dan sosoknya yang tinggi berangsur-angsur menjauh. Saudari junior Xiaohe, pria itu hanya orang asing dengan asal yang aneh, mengapa kamu mengingatkannya? Seorang pemuda berbaju biru mengerutkan kening dan menegur. Wanita itu tidak terlalu tua, sekitar 17 atau 18 tahun, dan berkata dengan malu, "Kakak, saya hanya sedikit khawatir." Pria tua di Huapao tersenyum dan berkata, "Oke, Xiaohe tidak perlu menjelaskan, teman kecil itu seharusnya bukan orang jahat. Guru, ini sudah larut, tapi ada macan tutul bertanduk emas dengan surai api di depan. Kita harus pergi ke kuil Yuntao, sayangnya kita harus mengambil jalan memutar." Seorang pemuda berjubah emas merenung. "Tidak apa-apa untuk mengambil jalan memutar, ayo pergi." 2 jam kemudian, orang tua di Huapao dan rombongannya akhirnya menyeberangi Gunung Niu Jiao dan tiba di daerah perbukitan yang rendah. Meskipun ada beberapa bukit, itu tidak berbahaya. Tunggu sampai fajar sebelum berangkat. Pemuda berjubah emas itu menunjuk ke sebuah bukit rendah di kejauhan, dan tersenyum. Mendengar ini, semua orang menjadi segar kembali. Di hutan belantara ini, tidak diragukan lagi terlalu jarang memiliki tempat untuk bermalam. Ayo pergi. Orang tua di Huapao juga jauh lebih santai. Kali ini, dia membawa murid-murid ini keluar untuk perjalanan, berjalan jauh di pegunungan miskin dan perairan yang buruk, dan pikirannya selalu dalam keadaan tegang. Terutama sebelumnya, saya hampir menabrak Firemane Golden Hornet Leopard. Meskipun itu hanya alarm palsu pada akhirnya, itu juga membuat lelaki tua Huapao kelelahan. Saat ini, tidak diragukan lagi, istirahat malam yang baik adalah yang terbaik. Segera, mereka tiba di bukit rendah dan melihat kuil Tao yang bobrok dengan halaman yang dibangun di atasnya. Kuil Tao ini jelas telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dengan rerumputan yang ditumbuhi rumput liar, dinding runtuh, atap rusak, dan gerbang semuanya rusak dan lapuk, membuatnya terlihat sangat sepi. "Hei, sepertinya ada seseorang di kuil Yuntao itu." Pemuda berbaju biru terkejut, dan sekilas, dia melihat bahwa di aula utama kuil Yuntao, api unggun berkobar, dan cahaya api bersinar melalui jendela, yang terutama terlihat oleh mata. Menangkap di malam hari. Hati-hati. Pria tua di Huapao menyipitkan matanya dan berjalan ke kuil Yuntao terlebih dahulu. Begitu saya memasuki aula utama yang bobrok, saya melihat kursi rotan di dekat api unggun, dan seorang pemuda berjubah duduk dengan malas di atasnya, seolah tertidur. Pria tua di Huapao sekilas mengenali bahwa ini adalah pria muda yang dia temui belum lama ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Pada saat ini, orang lain juga melihat Sui, dan gadis Xiaohe berkata dengan terkejut, "Jadi, ini kamu, Nak. Kamu belum pernah bertemu dengan macan tutul bertanduk emas yang berapi-api itu. Kamu beruntung." Sui membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Harus dikatakan bahwa binatang itu beruntung." Gadis kecil itu terdiam beberapa saat, kemudian dia mengerti arti kata-kata Sui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan tertawa, jelas menganggap kata-kata Sui sebagai lelucon. "Tuan, kita bertemu lagi." Pria tua di Huapao mengepalkan tangannya sedikit, "Bisakah kamu membiarkan aku tinggal di sini selama 1 malam?"
Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk menjauh dari tempat ini. Orang tua di Huapao terkejut. Pemuda kemeja biru mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, kuil Yuntao ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, sudah lama menjadi tanah tanpa pemilik, mengapa hanya kamu yang bisa menempati tempat ini sendirian? Suyi meliriknya, tidak marah, dan berkata, di lain waktu, terserah kamu, tapi malam ini berbeda, kamu tetap di sini, tapi itu terlalu berbahaya. Pemuda kemeja biru mencibir, berbahaya. Bisakah itu lebih berbahaya daripada menghadapi macan tutul bertanduk emas? Dia jelas tidak percaya, berpikir bahwa ini adalah alasan bagi Suyi untuk memonopoli tempat itu. Jika tempat ini berbahaya, mengapa Anda tinggal di sini? Pemuda berjubah emas juga berbicara dengan dingin, sangat tidak puas dengan sikap Suyi. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin tinggal, tetaplah. Berbicara dan memejamkan mata. Tapi ucapannya terkesan lembut, sehingga membuat pemuda berbaju biru itu merasa jijik. Orang tua di Huapao selalu merasa ada yang salah, tetapi karena kelelahan fisik dan mental, dia tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan ke kuil bersama yang lain. Duduk bersila, dia mulai bermeditasi. 3 pria dan 1 wanita menyalakan api unggun, mengeluarkan anggur dan daging, lalu mulai makan dan minum. Tuan, apakah Anda ingin makan sesuatu? Little Lotus mau bertanya. Tidak menunggu Suyi berbicara, pemuda berbaju biru itu mengerutkan kening, Saudari Xiaohe, pria itu hanya ingin mengusir kami, dan kamu berencana untuk membawakan makanan untuknya. Ini benar-benar membingungkan. Kata-katanya tidak tersamar, seolah-olah dia tidak khawatir didengar oleh Suyi. Little Lotus menundukkan kepalanya karena malu. Melihat ini, pria berjubah emas di samping tidak bisa menahan nafas, Xiaohe, kamu belum mengalami banyak hal di dunia ini, dan kamu tidak tahu bahwa hati orang jahat, ingatlah bahwa di masa depan jika Anda bertemu orang asing seperti ini lagi, terutama di hutan belantara ini, Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Nona Xiaohe tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, tapi menurutku anak itu bukan orang jahat. Apa yang kamu tahu jika kamu tahu wajah tapi tidak tahu hati? Pria berbaju biru mencibir, seperti yang baru saja dikatakan pria itu, tempat ini sangat berbahaya, tetapi mengapa dia ingin tinggal? Apakah kamu merasakan bahaya? Setelah jeda, dia melanjutkan, bahkan jika itu benar-benar berbahaya, dengan kultivasi puncak Grandmaster tingkat keempat Shibo, masih tidak dapat melindungi kita. Pemuda Jinpao berkata, saudara muda Li Gui, jangan banyak bicara, apa yang kamu lakukan dengan orang asing? Benarkah? Itu salahnya. Pria berbaju biru bernama Li Gui mendengus dingin, namun, kakak senior benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang itu. Nona Xiaohe ragu-ragu, selalu merasa bahwa kedua bersaudara itu tampak agak terlalu agresif. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Suyi duduk di kursi rotan, diam-diam membuka matanya, melihat keluar aula. Little Lotus juga melihat ke atas tanpa sadar. Little Lotus memiliki bunga di depan matanya, dan sosok kurus telah memasuki aula. Ini adalah pria berjubah hitam dengan kulit yang cerah, rongga mata yang sedikit cekung, dan pupil yang dingin dan acuh tak acuh. Saat dia muncul, aura dingin dan haus darah yang mengerikan menyebar, membuat api unggun di aula tampak padam, dan udara tampak membeku. Little Lotus menarik napas dan wajahnya yang cantik berubah. Siapa? Pria tua di Huapao yang sedang bermeditasi bersila segera bangkit. Uzong bawaan. Pemuda berbaju biru, pria berjubah emas, dan lainnya juga dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, dan mereka semua bangkit, menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Siapa pria berjubah hitam ini? Mengapa nafasnya begitu menakutkan? Apa yang dia lakukan di sini? Kepanikan yang tak terlukiskan menyebar di hati para pemuda kemeja biru. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan lelaki tua di Huapao mengepalkan tinjunya dan menyapanya, berkata, orang tua Wen Chongyuan, dari Akademi Changning, kali ini bepergian ke sini bersama murid-muridnya, saya tidak tahu nama keluarga senior. Nomor registrasi mandiri untuk menghindari kesalahpahaman. Yang membuat pria tua di Huapao malu, pria berjubah hitam itu sepertinya menutup telinga, mengabaikannya sama sekali.
Sejak dia memasuki aula, dia melirik lelaki tua di Huapao dan yang lainnya, lalu menatap Sui yang duduk di kursi rotan. Setelah itu, dia duduk bersila tidak jauh dari Sui, tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Su, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Situ Gong, dan saya maju dengan tergesa-gesa. Datang untuk melecehkan, dan lihat Haihan." Napasnya dingin dan haus darah, dan senyumnya tampak sedikit menusuk, tetapi kata-katanya sangat sopan, membuat orang merasa aneh. Dan ketika dia mendengar nama pria berjubah hitam, pria tua di Huapao, Wen Chongyuan, terkejut, kulit kepalanya mati rasa, dan dia akhirnya menyadari siapa pria berjubah hitam ini. Situ Gong, pisau jagal darah, salah satu dari 10 sekte bela diri terbesar. Seorang pria tua yang telah pensiun dari dunia selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun yang lalu, dengan pedang, dia membantai puluhan ribu pasukan musuh Wei di medan perang perbatasan, dan bahkan membunuh ratusan tokoh utama. Goyangkan dunia. Bahkan di kerajaan Wei besar, masih ada cerita tentang perbuatannya yang kejam dan berdarah. Dan di Dazhou, Situ Gong jelas merupakan sosok yang mengerikan. Wen Chongyuan bisa membayangkan bahwa di malam hari di hutan belantara ini, seni bela diri bawaan seperti Situ Gong akan muncul di sini. Untuk sesaat, hatinya bergetar. Ketika dia melihat Sui lagi, mata Wen Chongyuan berubah. Selama dia tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa Situ Gong ada di sini untuk bocah lelaki berjubah ini. Namun, melihat Sui duduk di sana dengan santai, dia berkata, "Kamu seharusnya tidak menjadi satu-satunya di sini malam ini, kan?" Situ Gong tersenyum sedikit dan berkata, "Mata Tuan Muda Su seperti obor, dan saya akan mengatakan yang sebenarnya. Di hadapan orang-orang luar biasa seperti Tuan Su, jangan katakan ini saya, bahkan jika itu aku. Tidak ada yang berani mengabaikan sekte bela diri bawaan lainnya dalam minggu ini. Karena itu, ketika aku datang menemui Tuan Muda kali ini, aku juga mengundang beberapa teman untuk menemaniku." Sui mendengus, dan sepertinya akhirnya tertarik, dan berkata, "Jika itu masalahnya, mengapa temanmu tidak datang menemuimu?" Situ Gong tertawa keras, mengguncang aula, dan berkata, "Tuan Muda Su sangat berani, tetapi Tuan Su, jangan terburu-buru, mari kita dengar apa niat saya dulu." Sui mengeluarkan labu anggur, menyesapnya, dan berkata, "Aku tidak suka omong kosong, kamu sebaiknya langsung dan jangan buang waktumu." Pernyataan ini acuh tak acuh, tetapi kasar, seolah-olah mereka tidak memandang sosok menakutkan, pisau daging berdarah, Situ Gong di mata mereka, yang membuat Wen Zongyuan tidak bisa tidak terpana. Melihat pemuda berbaju biru di sebelahnya dan yang lainnya, mereka sudah tercengang. Mendengar kata-kata Sui, mata Situ Gong sedikit menyipit, dan aura dingin dan haus darahnya menjadi lebih kuat. Li Gui, seorang pemuda berbaju biru, gemetar di sekujur tubuhnya, dan ada ketakutan yang tak terkendali di dalam hatinya. Kekuatan sekte bela diri bawaan tidak diragukan lagi terlalu menakutkan, membuatnya memiliki keinginan untuk melarikan diri. Hal yang sama terjadi pada pria berjubah emas di sebelahnya, alisnya penuh ketakutan dan kecemasan. Little Lotus mengerutkan bibirnya, tapi dia relatif tenang, sepasang mata yang indah menatap Sui, seolah sangat penasaran, gadis yang berani bertarung dengan tukang daging darah Situ Gong siapa anak muda berjubah berhadapan. Suasana di aula utama sangat mencekam dan membosankan. Diam sejenak, Situ Gong tiba-tiba tertawa, matanya dalam, dan berkata, "Sejujurnya, saya datang ke sini untuk keberuntungan putra, tetapi, tidak seperti yang lain, saya ingin bertaruh dengan putra." Sui menyesap anggur, meletakkan kendi, dan berkata dengan penuh minat, "Apa yang kamu pertaruhkan?" Situ Gong berkata, "Ada 4 teman yang datang dengan saya kali ini, masing-masing adalah karakter yang keluar dari lautan mayat, tetapi mereka menyukai saya, lebih dari itu. Bertahun-tahun, saya telah terjebak dalam keadaan tanpa kebocoran, tidak dapat benar-benar mencapai terobosan." Omong-omong, dia menghela nafas, matanya menunjukkan sedikit kesedihan yang tak terlihat. Untuk mencapai alam tanpa kebocoran adalah seni bela diri bawaan di mata dunia. Hanya 1 langkah lagi. Tapi langkah ini seperti parit yang tak dapat diatasi.
Terutama di dunia sekuler ini, mereka yang dapat menembus penghalang ini dan menginjakkan kaki di jalan Yuan Dao semuanya langka dan langka. Mungkin ada petualangan besar, atau keberuntungan besar. Situ Gong tiba-tiba menegakkan tubuhnya, aura suramnya menjadi semakin menakutkan, menatap Su Yi dan berkata, "Dan menurut saya, nasib baik yang ada pada anak saya semoga membantu saya untuk menerobos. Jadi, kami ingin bertaruh dengan Tuan Muda untuk menentukan hasil pertandingan. Kami kalah, dan masing-masing mengambil 10 batu spiritual tingkat 4 dan menyerahkannya kepada putranya. Kalau anaknya kalah, bagaimana kalau menyerahkan rejeki di tubuhnya?" Lagi pula, dia menatap Su Yi dengan tenang. Melihat ini, lelaki tua Hua Pao Wencong Yuan mau tidak mau tercengang. 5 sekte bela diri bawaan, datang untuk berurusan dengan seorang pemuda. Ini terlalu intimidasi, kan? Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa kata-kata yang terlalu kasar datang dari mulut sosok mengerikan seperti tukang daging darah Situ Gong. Pemuda berbaju biru Li Gui dan pria berjubah emas juga terkejut. 10 batu roh tingkat keempat. Bukankah ini batu roh 1000 tingkat 3? Perlu dicatat bahwa untuk master seni bela diri, batu spiritual tingkat ketiga sudah berharga. Batu roh tingkat keempat bahkan lebih langka. Menggunakan. Tapi sekarang, dalam taruhan, setiap sekte bela diri bawaan akan mengambil 10 batu spiritual tingkat keempat sebagai taruhan. Tambah hingga $50. Ini benar-benar di luar imajinasi Li Gui dan yang lainnya. Ini seperti seorang pengemis yang mendengar 10.000 tael emas, tetapi belum pernah melihat emas sebanyak itu sama sekali. Secara alami, tidak mungkin untuk membayangkan nilainya. Betapa menakjubkan. Tapi Li Gui dan yang lainnya menyadari bahwa bisa menjadi sasaran pria besar seperti Situ Gong. Nasib baik pemuda berjubah muda ini ditakdirkan bukan masalah sepele. Untuk sementara, pandangan mereka pada Su Yi berubah, dan keringat dingin bercucuran di punggung mereka. Sebelumnya, ini adalah remaja yang bisa disalahkan dan dihina. Siapa yang mengira bahwa pemuda seperti itu akan memenuhi syarat untuk bertaruh oleh Situ Gong, salah satu dari 10 sekte bela diri hebat. Mengerikan. Li Gui dan yang lainnya merasa ketakutan saat memikirkan kata-kata yang baru saja mereka ucapkan. Satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah bahwa Su Yi sekarang tampaknya menderita, dan tidak ada waktu untuk peduli dengan karakter kecil mereka. Adapun gadis kecil itu, ada kekhawatiran yang mendalam dan sedikit kemarahan di antara alisnya. Dia sangat bingung, bagaimana mungkin Situ Gong Xiantian Wuzong yang terkenal begitu tak tahu malu, di mana perjudian ini, jelas di sini untuk mengambil sesuatu. Tetapi melihat Su Yi tertawa, dia berkata, 5 sekte bela diri bawaan bertindak bersama, tetapi mereka harus bertaruh satu sama lain, apakah kamu terlalu pemalu? Suara dengan ironi tanpa malu-malu. Situ Gong tampak tenang dan tidak peduli, Tuan Muda Su dapat dengan mudah membunuh karakter seperti Raja Huo Qiong dengan pedang. Dia tidak lagi sebanding dengan tokoh master manapun di dunia. Masuk akal bagi saya untuk menunggu sedikit lebih hati-hati. Petik 2. Pedang untuk membunuh Raja Api. Wencong Yuan, Li Gui dan yang lainnya tercengang dan tercengang, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Su Yi berkata, meskipun kamu bermain melawan kedok taruhan, kamu masih di sini untuk merampok barang. Jika taruhannya hanya untuk batu roh kecil itu, tidak apa-apa untuk tidak bertaruh. Situ Gong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda ingin bertaruh apa? Berjudi. Su Yi berkata tanpa ragu, aku kalah, biarkan aku yang memutuskan. Dengan satu kata, suasana aula tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Wencong Yuan dan yang lainnya sangat gugup sehingga mereka akan mati lemas, wajah mereka ngeri, mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda seperti Su Yi akan begitu kuat. Situ Gong terdiam. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa dia katakan sendirian. Bertaruh dengan dia. Di malam yang jauh, tiba-tiba terdengar suara, aku bilang tadi, tidak perlu merepotkan, lakukan saja. Diiringi suara itu, seorang pria tua dengan janggut tipis masuk, mengenakan jubah kuning, matanya mendung, dan dia memegang tongkat. Dengan kedatangannya, udara tiba-tiba menjadi panas terik, seperti tungku besar yang membakar langit dan bumi,
aura menakutkan Naba, melawan kekuatan lelaki tua berjubah kuning sangat menakutkan. Liang. Hampir sekilas, Wen Chongyuan mengenali identitas lelaki tua berjubah kuning itu. Ini adalah sekte bela diri bawaan lama, yang telah menjadi terkenal beberapa dekade yang lalu, pernah menjabat sebagai gubernur sebuah partai, dan sekali bertarung di medan perang, dia terkenal. Su Yi sedang duduk di sana, hanya melirik lelaki tua berjubah kuning itu, lalu mengalihkan pandangannya. Dia tidak tahu identitas pihak lain, dan dia tidak repot-repot bertanya. Namun, hanya berdasarkan apa yang dikatakan pihak lain, Su Yi sudah dijatuhi hukuman mati di dalam hatinya. Saudara situ juga enggan melakukan pembunuhan dan mencuri harta, jadi dia mengadopsi metode kompromi ini, tetapi jelas, Su Yi ini. Teman kecil ini jelas tidak berpikir begitu, karena dia mengancam akan mempertaruhkan nyawanya, maka dia harus bertaruh. Suara lain terdengar. Matanya dingin dan menakutkan, dan begitu dia masuk, dia menatap Su Yi dengan nada kasihan, aku hanya berharap, teman kecil. Jangan menyesalinya. Jantung Wen Chongyuan berkedut hebat dan warnanya berubah total. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit di dunia yang membicarakannya dan mengubah warna mereka. Bahkan, apakah itu Liang Zhenren, Nyonya Tonghua, atau tukang daging Situ Gong, hampir semuanya jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir, seperti jenderal yang mundur. Generasi muda mungkin tidak tahu tentang rumor mereka, tetapi bagaimana Wen Zhongyuan tidak tahu? Bibir Su Yi menunjukkan lengkungan samar, dan berkata, apakah tidak ada dua orang lagi, biarkan mereka keluar juga. Nyanyian pedang samar terdengar di malam hari di luar pemandangan Yuntao. Perjudian, apa gunanya? Wen Chong melihat dari kejauhan, hanya untuk merasakan bahwa pria jangkung dan kurus berbaju putih itu lurus seperti pedang, berdiri di malam hari, tetapi ada kecenderungan sengit untuk menembus langit. Mau tak mau aku gemetar, ini. Sekte bela diri bawaan mana ini? Ayo, ayo, dan lawan. Suaranya seperti sambaran petir. Li Gui dan 3 pria dan 1 wanita lainnya, semuanya dengan gendang telinga yang kesemutan, kidan darah yang berputar, dan bintang emas muncul di depan mata mereka, mereka semua tidak bisa menahan rasa ngeri. Perhatikan baik-baik, pada malam itu, ada pria lain yang mengenakan mahkota besi, mengenakan jubah merah, dan tubuhnya dipenuhi udara ungu. Matanya seperti sepasang obor yang menyala, menangkap jiwa. Yunzu Zishanke, Mo Qingchang. Wen Chongyuan mengenalinya sekilas, matanya membulat kaget, ini adalah orang gila yang prestisenya tidak lebih lemah dari Situ Gong. Kuat. Bertahun-tahun yang lalu, prestisenya sebanding dengan Hua Liuye, wakil kepala Yin Samen. Pada titik ini, kelima sekte bela diri bawaan muncul di dalam dan di luar kuil Yuntao ini. Melihat ini, Su Yi berdiri dan menyingkirkan kursi rotan, ayo pergi, keluar dan bertarung, jangan biarkan orang-orang yang tidak bersalah ini terpengaruh. Melangkah menuju Yuntao View, dengan tenang dan tenang. Situ Gong dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti mereka keluar. Adapun Wen Chongyuan, Li Gui, dan Nona Xiaohe di aula, mereka benar-benar diabaikan oleh sekte bela diri bawaan ini. Beberapa ikan dan udang, siapa peduli? Diabaikan seperti ini tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat menghargai diri sendiri, tetapi Wen Zhongyuan dan yang lainnya sangat berterima kasih pada saat ini. Lebih baik diabaikan daripada terlibat. Hanya, ketika saya berpikir bahwa pada awalnya, Su Yi mengingatkan mereka bahwa tempat ini terlalu berbahaya bagi mereka untuk pergi, tetapi mereka tidak hanya menolak, tetapi juga berbicara sarkasme dan mengkritik, dan saya merasa menyesal dan penyesalan di hatiku. Rasa sakit. Siapa yang mengira hal mengerikan seperti itu akan terjadi di hutan belantara ini? Malam itu gelap, dan bulan yang cerah menggantung tinggi di atas langit, memancarkan cahaya yang jernih. Area di dekat kuil Yuntao benar-benar sunyi, bahkan tidak ada seekor serangga pun yang berkicau, dan ada kesunyian yang menyedihkan. Su Yi berdiri di ruang terbuka, tidak jauh, adalah Situ Gong, Liang Zhenren, Nyonya Tonghua, Mo Qingchang dan pria jangkung dan kurus berbaju putih. 5 sekte bela diri bawaan telah berdiri di puncak dunia di dinasti Zhou besar, dan masing-masing dari mereka cukup kuat untuk membuat figur master putus asa. Su Yi tidak disertakan di sini.
Tuan Muda Su, hidup dan mati tidak dapat diprediksi jika Anda mempertaruhkan hidup Anda. Apakah Anda yakin Anda harus bersikeras untuk ini? Situ Gong menghela nafas panjang dengan mata yang rumit. Pemuda seperti itu, semangat yang begitu berani, benar-benar langka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.